macam, kayak less problem banget, bener-bener nggak ada permasalahan. Aku juga ngurus nikah tuh lebih happy, terus aku bisa ngurusin bisnis aku tuh juga lebih, sekolahnya tuh lebih teliti gitu. Kalau dulu kan kayak gila ya, another cewek lagi, gua harus ini, wah kayak dengan aku sendiri tuh kayak aku ngerasa gimana ya, kayak aku lebih banyak waktu buat diri aku sendiri aja gitu, kayak aduh kayak ya lebih enak sejujurnya gitu, ngerti nggak sih, kayak yang penting kayak Tuhan nggak suka aku deket-deket sama cowok-cowok lain, ya aku nggak deket gitu, walaupun banyak banget yang ngedeketin gitu-gitu, tapi paling kayak nanti deket, cuman pasti aku mundur. Pasti aku cuman ini dong, makan malam dong. Udah makan malam temen aja nggak apa-apa gitu kan. Ya udah berteman apa segala macam. Tapi kayak hati aku tuh kayak tiba-tiba enggak, kayaknya nggak bener nih. Enak nggak ya buat kayaknya aku takut kehilangan sebenarnya. Aku lebih mau kehilangan orang daripada kehilangan rohnya Tuhan. Sejujurnya sih itu. Dan aku bisa, ini anugerah ya, bukan aku bisa, tapi ini anugerah. Sampai aku ada di titik dimana aku lebih baik mengorbankan orang lain untuk aku nggak kehilangan Tuhan. Jadi aku lebih baik kayak ya udahlah, gue mendingan nggak temenan sama lo daripada nanti di pertengahan temenan itu lo jadi suka sama gue jadi suka sama lo, terus gue bakal kehilangan Tuhan. Nah itu gue nggak siap. Jadi sebelum ada ke situ, aku pasti udah mundur duluan. Gitu. Tapi itu bukan kekuatan aku ya. Kayak saya sangat bersyukur sampai detik ini gue punya kekuatan itu untuk bisa bilang gue suka berteman sama lo, tapi kayaknya gue nggak bisa berteman sama lo lebih terlalu lebih sering ketemu atau yang kayak gitu-gitu. Ngerti nggak sih? Gue kayak dikasih keberanian untuk bilang no gitu loh. Kan kalau aku suka sama nih orang gitu loh, ngerti nggak sih? Tapi kayak aku tuh kayak ketakutan sendiri, ketakutan berkenan nggak ya buat Tuhan. Gitu. Karena setiap kali aku doa, Tuhan masih suruh aku untuk doain bapaknya Mika. Gitu. Even gue nggak mau, kayak Tuhan udahlah, yang penting kan aku nggak usah nikah, nggak apa-apa. Nggak usah nikah, nggak apa, kayak aku tuh ngomong sama Tuhan kayak gitu. Tapi kayak Tuhan tuh doain nggak. Ya udah, karena Tuhan yang suruh, karena aku mencintai Tuhan, aku melakukan untuk Tuhan. Kenapa, boleh bersaksi nggak? Boleh dong. Oke. Aku tuh waktu bulan Maret tanggal 5 itu di depan ulang tahun aku dari Hamburg. Aku punya teman-teman kerja semua itu banyak juga dari Turki, dan mereka tuh kayak Muslim ya, mayoritas mereka kan Muslim. Jadi pengaruh lah kalau teman-teman gitu. Aku lihat mereka, gaya hidup mereka, cara ibadah mereka, dan memang akhir-akhir ini aku lagi kurang intim sama Tuhan. Aku kayak ya terserah mau bikin apa sama Tuhan ya. Aku kenal Tuhan, kayak merasa aku percaya Tuhan tapi nggak beragama gitu. Tapi lahir dari kecil udah Kristen. Terus sebelum tanggal 5 Maret, aku tuh sebenarnya mau kalimat syahadat. Karena itu waktu itu teman-teman pada bilang, Len kamu ikut kita dong ke masjid. Mereka sebelum itu mereka tuh kita sering sharing tentang Al-Quran, tentang gimana ya gaya Muhammad kayak gimana, dan I'm interesting about the stuff. Jadi itu kayak oke, aku mau ikut kalian gitu. Dan udah persiapan. Aku udah buang semua pikiran aku kalau memang aku udah Islam mungkin mama marah, semua keluarga nggak diterima. Di muka itu aku tidur doang, malam-malamnya aku mimpi ada perempuan berhijab tuh datang ke aku, terus mau kasih sesuatu, tapi ketika itu datanglah satu sinar itu kayak aku nggak bisa lihat, aku blind banget, nggak bisa lihat sama sekali, dan suara itu mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Sebelum engkau ke Bapakku harus melalui aku.
Aku ingat terngiang banget, tapi suaranya gede banget. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu tuh sampai sekarang kalau nyatain ini tuh aku kayak ketakutan, kayak merinding. Dan kayak waktu buka Alkitab di Yohanes 14 ayat 6. Dan aku pertama bilang, itu sebelum ke aku itu siapa? Pertanyaan itu yang besar banget dalam pikiran aku tuh siapa gitu. Ternyata ketika aku baca di Yohanes 14 ayat 6, dan itu nyatanya Yesus. Itu sampai sekarang tuh, dan dari setelah aku mimpi itu ada ketakutan terbesar, dan aku bilang, Tuhan, aku percaya sama Engkau, aku maafin sampai bersungkur, sampai nangis-nangis. Tapi kalau kita secara manusia mengikuti Yesus itu nggak gampang. Segala sesuatu tuh Tuhan buat menurut manusia itu siksa banget. Kok gini dong, ini. Kayak kemarin 2 minggu lalu nyokap meninggal. Dan itu tuh menurut aku itu satu depresi yang paling tertinggi. Tapi tadi malam aku doa, Tuhan mengatakan, anakku, kepadamulah aku saling mendoakanmu sepanjang waktu. Dan itu tuh kayak, Tuhan, aku tuh nggak berhak banget jadi anakmu gitu. Tapi setelah Tuhan mencabut satu persatu dari kehidupan aku, dan aku mengatakan, Tuhan, Engkau buat baik banget buat aku sampai sekarang. Dari aku tuh kayak jauh banget dari Tuhan. Dulu aktif banget di gereja. Paling rohani lah, sampai dikatanya kalau lu nggak masuk surga lu, gini. Tapi sampai sekarang tuh kayak memang berat banget. Setelah aku intim lagi sama Tuhan, itu kayak sesuatu yang kayak gimana ya? Mungkin teman-teman, saudara-saudara sekalian pernah merasain apa kayak pernah intim sama Tuhan, terus jauh lagi, terus datang lagi tuh kayak nggak kayak manusia, kayak kita manusia aja, kita kalau berteman terus putus hubungan terus dekat lagi tuh kayak gimana ya rasanya, kayak gitu rasanya sama aku sama Tuhan. Tapi Tuhan baik banget sampai detik ini, sehingga keluarga aku diberkati selalu. Dari kehilangan ibu, dari kesaksian Tuhan datang ke aku tuh menjadi luar biasa kesaksian buat aku. Dan sampai saat ini aku bersyukur menjadi anak-anak Tuhan, menjadi salah satu dari anak Tuhan yang Tuhan menepakkan janji-janjinya sama aku. Dan itu tuh sesuatu yang sangat luar biasa sih teman-teman. Amin. Luar biasa. Amin. Jadi emang kita tuh berjalan sama Tuhan kadang-kadang ya. Kalau aku nih ya, aku dulu mikirnya gini, karena aku tuh orang yang tipe kalau nyari harus ketemu. Jadi pas waktu itu aku nyari sungguh-sungguh. Aku nyari Tuhan tuh sungguh-sungguh. Jadi pas waktu awal aku lahir baru itu, aku nyari ketemu, tapi aku belum terlalu mengalami. Nah, pas waktu aku mengalami itu, pas waktu aku hamil 2 bulan. Pas waktu rumah tangga aku mulai kacau, hancur-hancuran, di situ aku ngalamin Tuhan. Jadi perkenalan aku sama dia itu mulai dididik. Tapi karena aku juga dapat mentor yang kayak jenderal, kayak bener-bener kayak tentara jenderal gitu. Jadi kayak kita tuh nggak dimanja gitu, nggak dimanja oleh firman, nggak lu tuh hidup tuh akan enak aja, akan diberkati gitu enggak. Tapi kita diajari untuk mencintai dan berkorban. Karena apa? Tuhan Yesus itu kan bicara soal korban. Ya kan? Tuhan bicara soal salib. Salib itu adalah sacrifice, darah. Salib itu adalah penebusan. Salib itu adalah korban. Jadi kalau hidup kita belum berkorban, kita belum menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Karena pada saat kita berkorban, kita akan ngerti. Begitu kita merasakan dan ngalamin cintanya Tuhan, kamu gak akan pernah bisa memberikan, mengorbankan Tuhan untuk cinta-cinta yang lain. Kamu tidak akan pernah mau mengorbankan Tuhan untuk sesuatu hal yang lain. Karena apa? Udah ngalamin. Makanya aku gak bisa. Kayak banyak orang yang anggap, udah nih abis cerai, pasti Nafa begini lagi, begitu lagi, apa segala macam gitu kan. Enggak. Aku cerai ya udah biarin aja aku cerai, tapi aku tetap nggak mau kehilangan Tuhan, karena Tuhan tuh kayak cinta pertama aku. Jadi lebih menyakitkan mana? Lebih nyakitin kehilangan Tuhan daripada kehilangan suami, guys. Wih, keren.
Wih, jinot banget ini. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi lebih nyakitin mana? Lebih nyakitin kehilangan Tuhan daripada kehilangan suami. Karena yang nyembuhin hati aku, memerdekakan hidup aku, memerdekakan semua perasaan aku. Aku tuh sama Zack sampai sekarang masih baik banget karena he's like my best friend, and dia itu seorang bapak yang baik buat Mika. Tapi kayak semua itu kayak makanya gitu, love cover all sin. Firman Tuhan kan bilang gitu. Love cover all sin. Itu nyata. Dan segala hal. Ya, karena setiap firman yang ada di dalam Alkitab itu digenapi semua dalam hidup aku. Nggak semua ya, tapi beberapa yang aku baca itu digenapi dalam hidup aku. Kayak love cover all sin. Kayak aku tidak lagi mengingat-ingat. Terus kayak aku nggak punya lagi rasa benci atau rasa memusuhi. Atau mungkin kalau teman-teman aku bilangnya, lu tuh kalau deket-deket sama Zack emang gak keinget ya soal-soal yang kemarin? Enggak tuh. Lu sih aneh lo, gue sih anti lo sama mantan suami gue. Gue mudah. Bahkan teman-teman aku ada yang ngerti itu. Emang lu gak jijik apa? Enggak. Kok bisa sih? Itu dia. Anehnya. Gue sampai ngomong kayak gitu sama dia. Iya lu tuh aneh, lu gila kali. Itu dia. Tuhan gue emang gila sih. Gue ngomong kayak gitu sampai gila sih emang. Gila, lu bener banget. Tuhan gue gila banget sih, gue bilang. Sampai bisa membuat gue di titik dimana gue tidak punya rasa lagi. Bahkan setiap perasaan sakit gue tuh udah dimerdekakan. Gue sampai ngomong kayak gitu. Dan itu bukan cuma buat lo yang aneh. Buat gue aja sampai detik ini tuh aneh gitu. Terkaget-kaget. Amazing ya. Iya gitu. Lu tahu gak dia kayak gila, gue sih jijik najis banget ya, dia selingkuh sama gue aja baru sekali aja gue udah jijik banget. Gila itu dia. Lu tau dia selingkuh sama gue berapa kali? Lebih dari 100 kali. Gue bilang gitu. Dan gue gak ngerasa jijik sampai detik ini. Dan gue tetap menghormati dia. Lu tahu? Itu gila lu, Nah. Bukan gue yang gila. Tuhan gue yang terlalu gila dan luar biasa. Gue ngomong kayak gitu. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Yes. Karena gue gak mungkin punya perasaan semerdeka ini. Gue gak mungkin mempunyai perasaan seplong ini kalau bukan karena kasih karunia. Yes. Ya. Amin. Banyak teman-teman gue sakit hati yang bencinya sampai mendarah daging. Iya, itu gak benar. Yang jijiknya sampai mendarah daging. Iya, itu sampai kalau ketemu sumpah-sumpahnya. Sumpah serapah bisa sampai timbul akar pahit ya Kak ya. Iya, kalau ketemu pelakornya itu bisa sampai wah jambakin atau apa nampar. Saya udah ketemu pelakornya itu udah berkali-kali. Oh ya? Dan gue layani. Wow. Aku layani satu. Injilin aja Pak, mana tahu bisa menerima Tuhan Yesus, luar biasa itu. Ada beberapa yang udah terima Tuhan Yesus. Yang tadinya mereka Kristen, dan akhirnya cuman Kristen sesat Adam. Dan akhirnya sekarang mereka mulai kayak Kristen yang benar-benar mereka mulai ke gereja. Kayak gitu. Dan sampai sekarang mereka tuh masih DM-an sama aku. Nah, how are you? Katanya gitu. I'm good gitu. Kalau mau ikut ibadah dong. Iya, tapi mungkin mereka masih ngerasa malu gitu. Karena aku ngerasa bahwa itu jiwa. Gitu. Jadi kayak hidup gue gila, semua kejadian dalam hidup aku, semua kehancuran sakit aku ini, kalau bisa memerdekakan banyak jiwa, itu gimana gak nyenengin hati Tuhan gitu loh. Jadi kayak gimana caranya sih gue bisa nyenengin hatinya Tuhan doang gitu, kayak itu yang aku kejar banget gitu. Karena aku tahu gimana Tuhan ngedampingin aku masa-masa aku hancur banget gitu loh, ngerti gak sih? Jadi makanya kalau dibilang lebih enak kehilangan suami atau kehilangan no, gue nggak akan mau kehilangan Tuhan, no. I mean gila, dia walaupun tidak berwujud di depan mata, tapi rohnya itu nyata di dalam setiap aspek kehidupan aku pas waktu kemarin-kemarin gitu. Even now, sampai sekarang. Amin. Yang seperti Mbak Nafa bilang, jadi bintang ya, menyinari itu Mbak, luar biasa. Seperti hari ini. Ya, kadang kita bilang gila Tuhan kalau dipikir
patung yang dia ada di museum itu kan pasti ada sejarahnya gitu kan. Aku tuh pengen orang melihat aku bukan karena wah kamu perempuan yang kuat tegar, tapi sejarah dari Tuhan itu sendiri membentuk satu patung ini tuh seperti apa. Gue pengen orang tuh bisa membaca itu gitu. Sejarahnya itu siapa yang melakukan ini sama perempuan satu ini sampai dia menjadi orang sekuat itu, sampai dia mempunyai kemerdekaan dalam setiap pahit hatinya, sampai dia bisa melayani orang-orang yang seharusnya dia tidak layani atau mungkin seharusnya dia ludahin. Bagaimana siapa orang di balik itu? Gitu. Gue tuh pengen orang bisa melihat itu. Ya. Guys. Kak, boleh satu lagi Kak, pertanyaan Kak? Boleh, soalnya anakku besok sekolah. Satu lagi ya Kak, terakhir ya Kak. Oke, Ini sih bebas sih Kak. Sekali Bang Leo bertanya. Enggak, ini. Abis ini aku serahin ke Hesti ya, aku mesti boboin nikah. Oke, siap Kak. Ini Kak, ini ada sedikit pertanyaan sih. Ya, kan tadi Kakak bagaimana dibebaskan Tuhan dan dahsyatnya Tuhan di hidup Kakak nih. Nah, yang saya mau tanya ini maaf banget nih Kak. Ini terserah Kakak mau Kakak tanya, jawab atau gimana. Tapi kan kalau dibilang orang nih, tapi kan nggak boleh cerai Kak gitu. Kalau menurut firman Tuhan, nah gimana menurut Kakak? Mau menanggapi atau gimana Kak? Nggak apa-apa, kan aku diceraikan. Aku nggak nyerain. Yes, ya. Berarti ini yang udah jelas ya. Siap. Yang cerai aku Jack. Oke, thank you Kak Nafa buat ini udah clear sih. Ya, oke. Thank you Kak buat hari ini sharing firman-Nya luar biasa. Wah, Kak. Sampai jumpa. Ibadahnya kapan lagi nih, Kak? Minggu depan. 2 minggu lagi. Sekali. Ya. Maybe next time boleh bawain tentang LGBT, Kak. Menurut Kakak gimana pandangan? Oh. Ini kayaknya yang bertanya ini di LGBT ya, mantan ya. Kembali ke mantan dong. Gitu kan Kak, saya diubahkan nama Tuhan Yesus. Nah, yang harus bawa kesaksian dong. Testimoni dong. Testimoni dong. Next time ya Kak ya, jadilah kehendak Tuhan. Jadi gini. Amin. Jadi gini loh, pada saat kita ada di dalam roh Tuhan, makanya kenapa Tuhan tuh suka banget kalau setiap anak-anaknya itu pujian penyembahan. Kenapa? Kita akan dibawa ke yang namanya a presence of God. Jadi kita ini kan present carrier, pembawa hadiratnya Tuhan. Makanya kenapa pas waktu aku khotbah, orang bisa kayak, kita bisa ngerasain hadirat Tuhan tuh beneran nggak sih? Apa segala macam kita bisa ngerasain. Kita semuanya adalah the present carrier. Makanya pas waktu anak Tuhan, pujian, penyembahan, kita akan dibawa ke level lagi yang lebih tinggi. Pengenalan lebih tinggi, keintiman lebih tinggi, terus kita juga akan kayak kewahyuan juga lebih tinggi. Hal-hal yang kita nggak tahu, ya. Tolong di-mute dulu dong. Jadi kayak hal-hal yang kita nggak tahu. Umpamanya kita tuh direm. Jadi kayak semakin kita intim, semakin kita nyembah sama Tuhan, kita semakin masuk ke dalam kedalamannya Tuhan. Deep call unto deep. Jadi dalamnya itu masih dalam lagi, masih dalam lagi, dalam lagi. Jadi harus ngerti nih, bicara soal deep call unto deep. Tapi kan mungkin kalau sekarang aku ngomong itu bakal agak nggak nyambung gitu. Jadi mungkin nanti udah lama aku akan jelasin apa itu deep call unto deep. Oke guys. Oke guys. Kenapa buat sharingnya malam hari ini? Thank you Kak Nafa. Thank you Kak Nafa. Thank you buat teman-teman yang hadir ya dari beberapa klien. Duluan, aku soalnya mau bobo ini Kak. Siap Kak. Siap Kak. Tuhan berkati. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati. Yang lain kita tutup dulu dengan doa. Jadi malam hari ini kita sudah selesai ibadah. Kami berharap untuk hadir bukan di minggu ini aja, tapi di minggu-minggu berikutnya boleh hadir. Amin. Untuk bersama-sama lagi beribadah bersama kita. Untuk itu malam hari ini kita akan tutup ibadah kita. Bang Janter boleh tutup ya Bang. Hai Bang Janter. Tadi masih ada nih kayaknya. Oh udah keluar ya? Nggak ada. Udah keluar. Aku aja keluar. Oh iya. Ada pendeta YNL di situ itu ya. Pendeta Nelson. Nelson ya. Ada pendeta Nelson.
Oh ini udah masuk nih Bang Jantornya udah masuk. Bentar ya. Oke. Silakan. Mungkin karena sinyalnya. Shalom. 2 minggu lagi kan kita itu kenaikan Isa Al-Masih bareng sama sholat Id itu tetap ada. Itu di tanggal 12 Mei ya? 13. Kenaikan Isa Al-Masih bareng sama sholat Id tanggal 13 Mei. Oh gitu, untuk info yang itu Bang, kita belum tahu karena kita masih mau membereskan jadwal untuk di tanggal 6 Mei dulu. Jadi kita akan bereskan, baru nanti info selanjutnya kita lihat aja di Instagram. Bang Janta, puji Tuhan udah masuk. Bang, boleh tutup ya dengan doa? Boleh ya? Oke, silakan Bang. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung malam hari ini. Saya yakin dan percaya semua sudah berkati. Amin. Amin. Dan hari ini kita akan tutup ibadah kita dan mari kita masuk dalam doa. Dan bersyukur Tuhan buat malam hari ini, malam yang penuh dengan hadirat Tuhan, malam yang penuh dengan kuasa-Mu ya Tuhan, malam yang penuh dengan hadirat-Mu yang boleh kami rasakan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biar lewat setiap ibadah yang kami lakukan ya Tuhan, semuanya menyenangkan hati-Mu, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan kami berdoa buat anak Allah Tuhan memberkati firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau pakai hamba-Mu berkati perhati dengan luar biasa. Kau semakin hari hidupnya boleh melayani Tuhan setiap orang-orang yang rindu akan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan semua pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapak semua kami yang telah hadir pada malam hari ini. Memberkati pekerjaan kami, memberkati kuliah kami, memberkati pelayanan kami, memberkati semua keluarga kami ya Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan dan lakukan, pasti yang berhasil dan beruntung ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semoga Engkau memberkati kami, lindungi tentang setiap langkah-langkah kami ya Tuhan, dan segala sakit penyakit, segala kekurangan maut sekalipun Tuhan kami berdoa, buat juga Allah menyingkirkan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkau Allah selalu menyertai dan melindungi setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan bagaimana pujian hormat kekal untuk selama-lamanya. Dan kami akan beribadah pada malam hari ini yang penuh berkat yang melimpah. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama dengan saya katakan